Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang listrik dinamis. Perkenalkan, Ibu Fitriza Budi Rahayu. Ibu mengajar di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tertutup sederhana. Yang kedua, kita bisa menggunakan beberapa alat ukur listrik. Dan yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yaitu mengenai kuat arus listrik. Kuat arus listrik merupakan muatan yang mengalir setiap satu satuan waktu. Sedangkan muatan itu sendiri, Q, merupakan hasil kali jumlah muatan dengan harga satu muatan. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Q adalah muatan, satuannya kulom. Sedangkan T adalah waktu dalam sekon. Dan N adalah jumlah muatan, sedangkan E adalah harga satu muatan elektron. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah baterai mengeluarkan elektron sebesar 36 kulom dalam waktu 1 menit. Tentukanlah kuat arus yang ada pada baterai tersebut. Nah, sekarang diketahui Q sama dengan 36 kulom. Sedangkan T sama dengan 1 menit. Nah, kita rubah dulu ke dalam sekon sama dengan 60 sekon. Nah, yang ditanya adalah berapa besarnya kuat arus. Maka penyelesaiannya adalah I sama dengan Q per T. Maka harganya adalah 36 dibagi dengan 60. Maka dapatlah kuat arusnya sebesar 0,6 ampere. Nah, materi selanjutnya merupakan hukum Ohm. Hukum Ohm akan melihat bagaimana hubungan antara beda potensial dengan kuat arus yang mengalir. Sehingga untuk memudahkannya nanti kita bisa menghafal rumus hukum Ohm dengan Ohm-Fir. Mengapa demikian? Karena V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial dengan satuannya volt. Sedangkan R merupakan perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus. Hambatan sendiri satuannya adalah ohm. Dan I dapat kita cari dengan hubungannya, yaitu adalah perbandingan tegangan dengan hambatan. Sehingga kuat arus kita dapatkan nantinya sebesar 1 ampere. Nah, kita lihat contoh soal mengenai hukum Ohm. Diketahui sebuah arus listrik pada suatu rangkaian sebesar 0,4 ohm. Maka di sini kita buat diketahui I sama dengan 0,4 ampere. Mengalir pada rangkaian tersebut. Rangkaian tersebut memiliki beda potensial. Nah, beda potensial sama dengan tegangan, maka V sama dengan 6 volt. Nah, yang ditanya apa? Tentukanlah hambatan dari listrik tersebut. Maka yang ditanya adalah berapa harga dari R. Maka kita pakai rumusan yang ketiga tadi, di mana R adalah V dibagi dengan I. V kita tadi adalah 6 volt, kita bagi dengan 0,4 ampere. Sehingga hambatan yang kita peroleh adalah sebesar 15 ohm.
Nah, sekarang kita lihat apakah hambatan itu sendiri. Nah, hambatan merupakan hasil kali dari hambatan jenis dikali dengan panjang kawat dibagi luas penampang kawat. Nah, R hambatan atau pada penghantar satuannya ohm, sedangkan rho merupakan hambat jenis satuannya ohm meter, dan L panjang penghantar satuannya meter, sedangkan A adalah luas penampangnya kita buat dalam satuan meter bujur sangkar. Hambatan suatu penghantar itu sebanding dengan panjang penghantar dan akan berbanding terbalik dengan luas penampangnya dengan adanya hambatan jenis. Nah, dalam rangkaiannya, hambatan ada beberapa bentuk rangkaiannya. Yang pertama, rangkaian seri. Kapan sebuah rangkaian dikatakan rangkaian seri? Apabila antara satu resistor dengan yang lainnya sambung menyambung. Nah, dengan menanti penurunan rumusnya, didapatlah kalau untuk rangkaian seri, harga totalnya nanti merupakan penjumlahan daripada R1 tambah R2, R3, dan selanjutnya, tergantung jumlah hambatan yang kita susun. Sedangkan dalam rangkaian seri, konsep yang perlu kita tanamkan adalah kuat arus yang mengalir akan sama di setiap penghantar. Sedangkan beda potensialnya adalah merupakan penjumlahan beda potensial pada masing-masing resistor tersebut. Sehingga I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan V-nya adalah merupakan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, sekarang kita lihat mengenai rangkaian paralel. Nah, apa beda rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Kalau dia rangkaian seri tadi sambung menyambung, sedangkan kalau pada rangkaian paralel dia bertingkat. Artinya yang akan digabungkan adalah ujung sama ujung, pangkal dengan pangkalnya. Nah, setelah pencarian secara matematis, kita dapat kesimpulan kalau untuk mencari rangkaian total pada 1 per Rp itu akan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per 3 sampai berapa resistor yang kita rangkai. Nah, konsepnya apa pada rangkaian paralel? Kalau pada rangkaian paralel, maka beda potensial untuk semua resistor adalah sama. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sementara kuat arusnya merupakan penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Itulah bedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kita lanjut materi berikutnya mengenai hukum pertama Kirchhoff. Nah, pada gambar 1 merupakan penerapan gambar hukum Kirchhoff, begitu juga pada gambar 2. Nah, hukum pertama Kirchhoff yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Seperti pada gambar, I yang masuk ke titik percabangan ini akan sama dengan I yang keluar pada I2 dan dijumlahkan dengan I3. Nah, itulah mengenai hukum pertama Kirchhoff, yaitu apa? Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Kita lanjut pada hukum kedua Kirchhoff. Nah, pada hukum kedua Kirchhoff, dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari GGL dan jumlah penurunan potensialnya akan sama dengan 0. Atau dalam rumusan sigma E sama ditambah dengan sigma I kali R itu akan sama dengan 0. Nanti pembahasan soal-soalnya akan kita lihat setelah tayangan berikut ini. Kita lihat, dalam suatu rangkaian kita akan bisa menghitung berapa kuat arus yang ada dalam rangkaian tersebut. Yang pertama, kalau dalam sebuah rangkaian itu hanya mempunyai satu GGL-nya, maka kita bisa mencari I merupakan E dibagi dengan hambatan dalam atau R itu ditambah dengan harga resistor atau
R-nya. Nah, ini akan kita hitung kalau beda atau gaya gerak listriknya hanya satu buah. Berikut kita akan lihat kuat arus listrik dalam rangkaian, tetapi dalam rangkaian itu ada beberapa buah sumber tegangan. Di sini adalah E1, E2, E3. Nah, bagaimana cara kita menghitung I-nya? Nah, kalau kita bertemu dengan kutub negatif, maka kita buat harganya seharga positif. Bertemu kutub positif, kita buat bertanda negatif. Kita lihat pada gambar yang pertama, di sini adalah bertemu kutub negatif E1, maka kita tulis E1 kurang E2 tambah E3. Nanti kita bagi dengan di dalam ini ada R1 ditambah resistor 1, R dalam 2, resistor 2, resistor 3 ditambah dengan hambatan dalam baterai yang ketiga atau R kecil 3. Maka kita dapat menyimpulkan kalau harga I itu adalah E1 kurangi E2 tambah E3 dibagi dengan hambatan dalam 1, resistor 1, hambatan dalam 2, resistor 2, resistor 3. Oh ya, kemudian ada resistor 4 ditambah dengan R atau hambatan dalam 3. Nah, kemudian kita lanjut dengan alat-alat ukur listrik. Nah, materi alat ukur listrik sudah kita bahas sewaktu kelas 10, yaitu pada besaran 7 besaran pokok beserta satuan dan kemudian cara menggunakan alat-alat ukur. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama kita lihat alat ukurnya adalah ampere meter. Nah, pada gambar ini contoh daripada bentuk alat ukur ampere meter. Ampere meter berfungsi untuk mengukur besarnya kuat arus listrik. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Ampere meter dipasang seri dalam rangkaian. Seperti sekarang kita lihat antara lampu, baterai, dan ampere meter itu dipasang sambung menyambung atau dikatakan dia dipasang secara seri. Lanjut, untuk mengukur beda potensial atau tegangan itu kita akan menggunakan namanya adalah voltmeter. Berikut ini adalah gambar dari contoh voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik. Nah, bagaimana pemasangannya? Berbeda dengan ampere meter, kalau voltmeter itu dipasang paralel dalam rangkaian. Nah, seperti inilah contoh pemasangan alat ukur voltmeter dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai daya listrik. Nah, daya listrik merupakan besar usaha atau energi listrik setiap satu satuan waktu. Dapat kita formulasikan dengan P sama dengan I V, P sama dengan I kali V kali I. Nah, karena V juga adalah I kali R, kita dapatkan nanti hasilnya P adalah I kuadrat R. Dan kalau I itu sendiri adalah V per R, kita dapatkan lagi formulasinya adalah V kuadrat per R. Di mana P adalah daya listrik, watt, V tegangan listrik, volt, sedangkan I adalah arus listrik ampere dan R adalah hambatan atau resistor dengan satuannya adalah ohm. Berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik merupakan daya setiap waktu. Maka W adalah Vt atau W adalah V kali I kali T, atau rumusan formulasinya bisa I kuadrat kali R kali T. Bisa lagi kita gunakan V kuadrat dibagi R dikali T. Formulasi ketiganya ini bisa kita gunakan sesuai apa yang kita ketahui besaran-besarannya nanti di dalam soal. Di mana energi listrik itu satuannya adalah joule.
Nah, kita lihat contoh soal secara umum yang dapat menggabungkan antara semua rumusan-rumusan yang kita peroleh. Kita perhatikan gambar di samping. Jika sumber arus 18 volt, berarti itu yang kita ketahui adalah V-nya adalah atau E-nya adalah 18 volt. Sedangkan hambatan dalamnya adalah R kecil, itu adalah 1 ohm. Maka yang ditanya adalah tegangan jepitnya, yaitu VAB-nya berapa. Nah, berarti kita tinjau atau kita lihat dulu di sini. Antara R2 dengan R3 itu rangkaiannya adalah paralel. Kita cari dulu R2 dan R3, R paralelnya. Setelah dapat berarti R paralelnya seri lagi dia dengan R1. Kita lihat 1/Rp itu sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Itu akan sama dengan 2/6. Ya, 2/6. Nah, kalau kita balikkan berarti kita dapatkan nanti Rp-nya berapa? Dapat Rp-nya adalah 3. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Maka R serinya itu adalah R paralel tadi, kita tambah dia dengan harga R1. Maka dapatlah dia berapa? 5 ditambah 3. Ya, dapat berapa hasilnya? Dapat hasilnya 8 ohm. Nah, barulah kita masukkan ke dalam rumus I dalam rangkaian tadi, yaitu E dibagi dengan R ditambah R kecilnya tadi. Nah, RIE-nya tadi adalah 18 dibagi dengan 8 ditambah 1. Ya. Maka 18/9 dapatlah kuat arusnya 2 ampere. Nah, sekarang kita mencari tegangan jepit yang ada pada tegangan jepit pada AB. Itu hanya hambatannya adalah hambatan yang berharga. Maka kita dapatkanlah kalau VAB itu adalah kuat arus yang mengalir, kita kalikan hanya dengan harga hambatan yang ada di titik AB. Nah, maka harganya adalah 2 dikali 5 ohm. Dapatlah tegangan di antara titik AB dapat 10 volt. Nah, itulah pembahasan materi yang gabungan materi antara rangkaian resistor, kuat arus, hukum Kirchhoff, dan berapa harga GGL-nya, beserta dengan tegangan jepit. Nah, nanti terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.